Oke, berikutnya adalah theoretical review ya. Nah, ini dalam University Southern California yang menyatakan bahwa tujuan ya dari theoretical review ini adalah untuk memeriksa secara lebih konkret ya, lebih jelas ya terkait dengan corpus of theory. Jadi landasannya apa ini? Sehingga dari sini kita bisa melihat teori-teori apa aja yang ada ya yang membahas seputaran topik ataupun tema dari penelitian kita. Yang ini akan kita kumulasikan dan ini pasti akan terkait dengan konsep ya, isu ataupun fenomena yang ada dan ya pasti teori lah ya. Terus kemudian theoretical iterative ini membantu untuk membuat ya atau establish teori apa nih yang sudah ada ya, yang eksis sekarang gitu, yang sering dipakai ataupun yang dipercaya ya. Sehingga dari sini kita bisa memahami relationship ya ataupun framework ataupun keterikatan ya antara beberapa variabel, beberapa faktor yang ada. Dan juga untuk memahami sejauh mana teori yang eksis tadi itu telah diinvestigasi ya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, penerapannya bagaimana, prakteknya bagaimana ya. Dan juga setelah kita paham ya teori yang sedang ada ya atau yang sedang dipakai sekarang, kita juga bisa membantu untuk develop new hypothesis ya. Contoh misalnya di sini kita apa, standing kita apa, apakah mendukung teori tersebut atau menolaknya. Bukan hanya sekedar mendukung ya, tapi kita melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari teori tersebut. Jadi teori itu kemudian kita jadikan basis ya, ataupun gabungan teori atau mungkin misalnya penyederhanaan suatu teori. Kemudian kita gunakan untuk sebagai testing kita ya, dalam fase testing kita. Nah, seringkali bentuk ini digunakan untuk membantu establish ya sesuatu yang sebenarnya kurang ya, bahasan yang lebih kurang ya, atau yang tidak dibahas secara lebih gamblang, ataupun untuk melakukan proses reveal ya, teori yang ada tapi dia inadequate, tidak terlalu pas gitu dalam membahas, dalam menjelaskan ya sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang muncul ya, ataupun masalah-masalah kontemporer. Jadi masalah klasik dibahas, tapi masalah kontemporer tidak dibahas. Misalnya terkait dengan paradoksikal yang muncul ya diakibatkan munculnya teknologi, atau dilema ya yang muncul diakibatkan kondisi ekonomi, kondisi geografis, atau perubahan-perubahan yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, unit analisanya itu dapat fokus kepada konsep-konsep teoritis dan juga atau teori secara keseluruhan atau bahkan framework saja ya, suatu rancangan terkait dengan teori. Oke, ini sangat penting ya, theoretical literature review ini sangat penting karena out fresh combination dan juga posibilitas. Jadi kita bisa melihat dari alternatif-alternatif yang ada. Terus kemudian kita bisa melakukan veer into the future, melihat ya teori ini pengembangannya bagaimana. Jadi kita sudah ada landasan sehingga lebih gampang bagi kita daripada kita mulai dari scratch ya untuk membuatnya. Di mana teori tentu dia akan menyediakan ya framework yang lebih jelas, terus kemudian praktek-praktek administratif yang lebih bagus dalam melakukan proses pengurangan ya atau penyederhanaan aksi-aksi atau aktivitas yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu, yang biasanya terjadi tanpa arah yang jelas. Jadi ini fungsi dari theoretical literature review. Jadi kita dapat gambaran kasar ya, gambaran umum ya bagaimana kita melihat sesuatu hal itu. Sehingga dari sini dalam cakrawala kita ada gambaran ini teorinya seperti ini. Ya, walaupun tentu dalam teori tersebut yang kita kumpulkan ya ada kekurangannya, dan dari situlah kemudian kita membangun hipotesa kita atau membangun asumsi kita. Nah, itu perkataan dari Gregor ya dalam Harvard Business Review tahun 1964. Nah, Kenneth Hoover ya dalam elemen social scientific thinking ya 1980 mengatakan bahwa sungguhnya theoretical review itu menyediakan pattern ya, pola bagi kita untuk melakukan interpretasi data ya, yang mau tidak mau ini akan menghubungkan ya satu penelitian dengan penelitian yang lain dalam hal memberikan supply terkait dengan framework ya, kertas kerja, di mana konsep-konsep dan variabel-variabel ada di sana,
dan tentu memberikan hal-hal yang signifikan. Itu juga akan membuat kita bisa membolehkan ya proses interpretasi pada makna yang lebih luas gitu. Karena makna sebelumnya sudah ada dibahas. Nah, kita menawarkan perspektif baru, kita menawarkan kaidah baru ya. Dan ini tentu nanti akan memberikan kontribusi ya terkait dengan teori itu sendiri. Oke, ini salah satu contoh ya bagaimana kita melakukan theoretical review. Jadi sebenarnya sih kita menyediakan saja nih teori-teori yang ada apa aja gitu. Jadi kita membahasnya. Tapi sebelum kita sampai ke pilihan-pilihan teori saja, teori mana saja yang diikutkan atau disertakan, ya kita harus bikin mind map. Ini sama dengan ketika misalnya kita ngebikin outline, ya. Jadi di sini misalnya kita mau membahas tentang topiknya motivation. Nah, teorinya apa nih? Teori motivasi apa aja gitu. Nah, di sini kita listkan ya teorinya apa namanya teori McGregor ya, teori McClellan, teori Fromm, Locke dan seterusnya dan seterusnya. Nah tentunya kita harus definisikan dulu apa nih definisinya ya. Terus kemudian dari teori-teori tentu kita kan mau perbaikan ya. Baru kemudian kita listkan biasanya yang ngebahas tentang motivasi itu apa aja sih? Ada reward dan punishment ya, ada internal forces ya, ada self control, ada self motivation. Nah, baru kemudian kita breakdown ya rewardnya itu apa aja sih, carrot and stick, ada teori tentang carrot and stick. Nah, carrot and stick ini tidak dibahas secara spesifik dalam teori-teori yang menurut kita ngebahas tentang teori motivasi. Money ada dibahas sedikit ya, tapi ini lebih spesifik. Basic assistance dalam internal process ada nggak dibahas di sini. Nah, jadi nanti semua breakdown berdasarkan faktor-faktor atau indikator-indikator ini kita cek di teori ini. Apakah pembahasannya sudah komplit, sudah lengkap atau tidak pada self motivation, pada otonomi ya, pada internal forces, pada motivation. Jadi kita cek ini satu-satu. Locke ada ngebahas tentang interest nggak? Locke ada ngebahas tentang ambition nggak? Locke ada ngebahas tentang status nggak? Ada ngebahas tentang personal sense nggak? Ada desire nggak? Ya, terus kemudian stimulation ada nggak dibahas juga sama Locke dan sebagainya. Jadi kita bisa nge-breakdown atau bahkan kita melakukan review terhadap teori tersebut. Ya, nah teori-teori yang ada ini pada akhirnya nanti bisa menuntut kita untuk mendaftarkan teori-teori yang lain lagi gitu ya, yang bisa saja serupa atau malah lebih baik dari teori yang telah kita nyatakan di awal ini. Oke, nah ada beberapa teori-teori theoretical review ya dari sisi apa namanya aspek-aspek yang lain. Jadi kita bisa bagi ya berdasarkan aspek-aspek. Jadi dia tidak cuma satu paket gitu, dia juga fleksibel sebenarnya. Tadi satu mekanisme, tapi kita bisa bikin mekanisme yang lain dalam theoretical review. Nah, theoretical review ini tadi sudah dijelaskan ya, dia help untuk membangunkan teori yang eksis dan juga relationship antaranya to what degree ya dan untuk develop ya. Nah, Zettenberg menambahkan bahwa ada 4. Nah, ini kalau berdasarkan Zettenberg ya. Yang pertama adalah teori S-klasik. Nah, ini perspektifnya adalah menggunakan culture structure. Jadi ketika kita ngebagi tadi teori-teorinya, itu bukan hanya berdasarkan asumsi kita ya, tapi berdasarkan struktur yang ada ya, yang terkait dengan kultur ya ataupun budaya. Nah, dalam budaya ketika kita mempertimbangkan budaya sebagai acuan kita, ada berapa teori sih gitu. Nah, sama juga di sini ya, teori S-criticism berarti kita ngebagi teori itu berdasarkan critical thinking-nya ya, yang mengkritisi satu topik penelitian ini siapa aja sih gitu. Jadi lebih kepada objektifnya. Jadi struktur objektif ya, supportive ya, enabler dan seterusnya dan seterusnya. Atau kita berdasarkan taksonomi teori ya, di mana logicalnya ya, dalam logical terkait misal induktif ya, terkait dengan deduktif, terkait dengan abduktif dan seterusnya. Atau kita ngebagi teori-teori mana yang kita ikutkan itu dari scientific theory ya, evaluationnya. Apakah teori ini bisa dipakai untuk mengevaluasi kasus-kasus yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi? Nah, ini lebih kepada cara kita mengklasifikasikan sehingga dari sini kita bisa memilih teori ini masuk dalam pembahasan kita atau teori ini kita leave out. Ya, jadi bukan hanya sekedar convenience ya. Saya mau masukin teori ini karena teori ini populer. Teori ini nggak populer, saya nggak mau masukin. Nah, bisa saja kasusnya teori baru diperkenalkan dan tidak terlalu banyak yang recognize dengan teori tersebut. Atau
kita malah lupa bahwa ada teori yang lama banget yang sebenarnya menjadi acuan munculnya teori-teori yang baru dan seterusnya. Jadi perlu ada satu mekanisme yang bisa membuat ya proses pemilihan teori-teori yang relevan itu menjadi lebih jelas ya. Jadi teori mana yang diambil, teori mana yang tidak diambil, dan ini contoh-contoh tipe-tipe theoretical review yang bisa kita lakukan sehingga dari sini kita jelas pertimbangannya apa, apakah kultur, objektif, logical ataupun evaluation. Oke, berikutnya